Mengapa ya ilmu pengetahuan itu harus bersifat netral? Yuk kita cari tahu. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Esther Viola. Saya dari kelas 10-3 dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mengapa ilmu pengetahuan harus bersifat netral. Yuk kita langsung mulai aja. Nah, sebelum kita mencari tahu mengapa ilmu pengetahuan itu harus netral, kita harus tahu dulu apa arti kata netral. Menurut KBBI, netral itu tidak berpihak, tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak. Nah, teman-teman, ternyata ada loh sejarah tercetusnya ilmu. Jadi, berdasarkan buku Philosophy of Science yang ditulis oleh Alexander Bird pada tahun 1998, ia menjelaskan bahwa pada sekitar tahun 1995 itu sempat terjadi sebuah perdebatan besar di Amerika. Nah, perdebatan ini membahas tentang digunakannya ajaran agama di kitab suci atau ilmu yang dijadikan landasan tentang terbentuknya alam semesta. Jadi pada masa itu, masyarakat Amerika itu sangat berpegang teguh pada ajaran agama sebelum ilmu pengetahuan menguasai pola pikir mereka. Jadi pada saat itu, masyarakat Amerika masih berpegang pada ajaran agama. Mereka belum tahu tentang ilmu pengetahuan. Dan menurut mereka, apa yang sudah dicantumkan di kitab suci, yaitu Injil, tidak perlu diperdebatkan dan sudah pasti benar. Tapi di sisi lain, para ahli itu gak mau hanya mempercayai kitab suci saja, tanpa mengetahui sendiri bagaimana proses pembentukan alam semesta. Jadi mereka itu pengen tahu apakah ada perkembangan ilmu lagi yang bisa dipelajari setelah mempelajari bagaimana terbentuknya alam semesta. Nah, pada tahun 1925, Scopes itu melakukan percobaan dan juga pengamatan terhadap evolusi yang dikenal dengan percobaan monkey. Nah, dia ini terbukti bersalah dan dihukum karena melakukan percobaan dan juga mengajarkan hasil eksperimennya ke sekolah-sekolah. Nah, dia ini dianggap melanggar hukum yang sudah dicetuskan bahwa tidak boleh ada ilmu yang bertentangan dengan hukum agama. Dan pada tahun 1957, diluncurkanlah satelit buatan yang bernama Sputnik. Satelit ini menjadi bukti bahwa ilmu bisa memberikan kontribusi besar untuk peradaban manusia. Karena tadi kan sebelumnya ilmu pengetahuan itu ditolak kan, harus berlandaskan agama. Nah, di sini akhirnya terbukti bahwa ilmu itu bisa memberikan kontribusi yang besar. Dan hal ini juga menjadi bukti bahwa dengan ilmu, manusia bisa jadi lebih tinggi derajatnya dibanding manusia yang tidak berilmu. Fundamentalis Kristiani mulai menyadari dari sini tentang pentingnya ilmu, dan mereka juga sudah tidak boleh mengekang perkembangan ilmu. Nah, jadi begitulah kurang lebih sejarah tercetusnya ilmu. Oh ya, ilmu itu juga mensyaratkan adanya penyelidikan atau pengujian yang sistematis untuk membuktikan kebenarannya. Ilmu menerapkan cara dan metode khusus untuk membuktikan pengetahuan yang benar dan juga tepat. Ilmu lebih bersifat objektif karena berdasarkan pada bukti empiris. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu ilmu pengetahuan? Jadi ilmu pengetahuan itu pada intinya adalah ilmu yang menyelidiki, meningkatkan, menemukan demi tujuan memberikan pengertian pada pembacanya. Jadi ilmu pengetahuan itu punya tujuan untuk memberikan pengertian atau pemahaman kepada halayak atau pada pembaca. Nah, ilmu pengetahuan itu juga punya ciri-ciri. Yang pertama, empiris. Empiris itu pengamatan atau percobaan. Ini tuh harus dilakukan untuk mengetahui ilmu pengetahuan. Nah, kalau udah bahas soal empiris, berarti sesuatu itu harus berdasarkan fakta lapangan.
Lalu yang kedua ada sistematis. Sistematis itu merupakan sesuatu yang tersusun secara logis serta hubungan yang teratur. Jadi intinya sistematis itu pengetahuan harus tersusun secara teratur. Nah, ciri yang terakhir itu objektif. Objektif berarti terlepas atau terbebas dari kepentingan pribadi. Berarti kalau misalnya udah membahas soal objektif, dia itu harus sesuatu yang benar-benar terjadi dan ada yang mendukung, yaitu fakta. Kalau teman-teman perhatikan, pada setiap pembelajaran tentang penelitian dari banyak bidang studi, itu selalu diajarkan bahwa dalam penelitian itu harus bersifat empiris, sistematis, dan juga objektif. Jadi dalam penelitian kita itu gak boleh membawa kepentingan pribadi dan juga kita harus melakukan pengamatan yang berdasarkan fakta. Tentu saja hal ini berkaitan dengan tujuan ilmu pengetahuan, yaitu memberikan pengertian kepada pembacanya. Yang berarti, bila kita ingin memberikan hal tersebut, ilmu tersebut kepada pembaca atau kepada halayak ramai, pengetahuan itu harus berdasarkan fakta, harus valid, dan telah diuji coba. Mengapa seperti itu? Karena ilmu-ilmu ini akan digunakan oleh masyarakat untuk diterapkan dalam kehidupan. Jadi, kesimpulannya mengapa ilmu pengetahuan itu harus bersifat netral atau tidak berpihak, itu agar menghasilkan pengetahuan yang kebenarannya itu akurat dan juga teruji kebenarannya, tanpa ada kepentingan pribadi, sehingga bisa dipercaya sama masyarakat dan juga bisa dijadikan pedoman bagi kehidupan masyarakat. Nah, sekian dari saya. Itu merupakan penjelasan dan juga opini dari saya tentang mengapa ilmu pengetahuan itu harus bersifat netral. Sekian dari saya. Sampai jumpa dan terima kasih.